Baik, saya akan mulai dengan apa itu Knowledge Capture System. Knowledge Capture System mendukung proses perolehan pengetahuan eksplisit atau tacit dari orang-orang, artefak, atau entitas organisasi, bergantung pada mekanisme dan teknologi untuk mendukung eksternalisasi dan internalisasi. Lalu menggunakan narasi untuk menangkap pengetahuan organizational stories. Narasi rinci tentang tindakan manajemen masa lalu, interaksi karyawan, atau kejadian intra dan ekstra organisasi lain yang dikomunikasikan secara informasi di dalam organisasi, termasuk plot, karakter utama, hasil, dan moral tersirat, memainkan peran penting dalam organisasi yang ditandai dengan kebutuhan terhadap kolaborasi yang kuat. Dengan menggunakan narasi untuk menangkap pengetahuan organisasi, panduan untuk membuat kisah organisasi yang terdiri dari alur dibuat secara alami dalam penulisan cerita berakar pada materi anekdot yang mencerminkan komunitas yang dimaksud. Sebaiknya tidak merepresentasikan perilaku ideal. Program organisasi untuk mendukung penceritaan seharusnya tidak bergantung pada pakar eksternal. Cerita organisasi adalah tentang mencapai suatu tujuan, bukan hiburan. Berhati-hati untuk terlalu mengeneralisasi dan melupakan hal khusus, patuhi standar peraturan etika. Lalu dalam menggunakan narasi untuk menangkap pengetahuan organisasi, important consideration, di mana cara ini efektif untuk menangkap dan mentransfer pengetahuan tacit organisasi. Mengenali orang-orang dalam organisasi yang mau berbagi bagaimana mereka belajar dari orang lain. Gunakan metafora untuk menghadapi masalah organisasi yang sulit. Bercerita memberikan metodologi alami untuk mengasuh masyarakat karena membangun kepercayaan, membuka semangat, dan non-hierarkis. Kisah menjadi efektif untuk pemicu tindakan di organisasi era pengetahuan, menjembatani kesenjangan pengetahuan, menangkap tacit pengetahuan, untuk mewujudkan dan mentransfer pengetahuan, untuk menumbuhkan inovasi, meningkatkan teknologi, pertumbuhan individu, dan meluncurkan atau memelihara thematic groups atau world bank, seperti learning communities or learning networks seperti HP, best practice teams seperti Chevron, dan family groups seperti Xerox. Representasi pengetahuan melalui penggunaan peta konsep. Dengan bantuan peta konsep yang dapat memecahkan sebuah masalah yang kompleks ke dalam sebagian yang lebih kecil, kemudian bagian tersebut akan dipecah lagi sampai ke ujung-ujungnya. Dengan melihat peta konsep, orang dapat melihat dengan kecepatan penyerapan masing-masing untuk memahami suatu masalah yang kompleks. Concept maps. Ini merupakan gambaran dari peta konsep. Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep yang terbentuk menjadi proposisi. Seseorang hanya bisa mengembangkan peta konsep jika pemahaman terhadap konsep-konsep yang akan dipetakan sudah benar. Pemahaman yang kurang tepat mengenai sebuah konsep akan menyebabkan peta yang tidak logis sehingga sulit dipahami. Proposisi yang muncul menjadi tidak jelas sehingga ia harus bisa memahami konsep yang umum dan yang kurang umum untuk bisa membuat struktur pengetahuan yang jelas. Knowledge Capture Systems (CMAP) Tools untuk menangkap dan memformalkan pengetahuan sehingga menghasilkan model representasi pengetahuan yang kaya untuk dilihat dan dibagi melalui internet, mengurangi masalah navigasi dengan peta konsep, antarmuka penjelajahan ke domain pengetahuan, icon di bawah simpul konsep memberikan akses ke informasi tambahan, sumber media dan peta konsep yang terhubung dapat ditemukan dimanapun di internet. Terakhir, ada browser menyediakan jendela yang menunjukkan urutan hierarki peta. Untuk materi selanjutnya yaitu Barriers to Use of Knowledge Capture System. Di sini ada hambatan penyebaran sistem penangkapan pengetahuan dari dua perspektif. Insinyur pengetahuan yang berusaha untuk membangun sistem tersebut dan ahli materi pelajaran yang akan berinteraksi dengan sistem penangkapan pengetahuan otomatis untuk mempertahankan pengetahuannya. Kemudian ada Knowledge Engineer, membutuhkan pengembangan beberapa gagasan tentang sifat dan struktur pengetahuan di awal proses. Harus berusaha untuk menjadi berpengalaman dalam materi pelajaran atau sifat pengetahuan. Lalu ada sistem otomatis untuk menangkap pengetahuan tanpa pengetahuan a priori tentang alam, pada dasarnya tidak mungkin. Materi tentang Using Learning by Observation Capture Knowledge. Di sini peneliti tentang bagaimana manusia dan hewan belajar melalui observasi. Kemudian penggunaan pelajar melalui observasi untuk mengoptimasi tugas akuisisi pengetahuan. Belajar dengan pengamatan menunjukkan janji sebagai teknik untuk menangkap pengetahuan ahli secara otomatis dan memungkinkan komputer untuk secara otomatis belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.